episode kali ini kita mau ngobrolin hukum tentang mafia tanah. Serem. Kita punya tamu di sini. Siapa tamu kita kali ini, Pi? Ya, kerjanya tuh di suatu BUMN. Oke. Asetnya paling banyak di Indonesia. Oke. Nah, dia kerjanya nyelesain masalah aset tersebut. Oh, permasalahan tentang seputar aset ya gitu ya. Kita Aset-aset kenalin nih, negara ya. Sena Birutama. Halo semua. Jadi apa nih Sen yang mau lu obrolin di sini sama kita? Yang mau lu curahkan lah. Di sini tuh kita masih penasaran terkait mafia tanah. Kan kenapa kita ajak lu buat hadir di sini? Yeah. Kurang lebih kita pengen tahu nih masalah-masalah tentang pertanahan yang suka lu hadepin. Yeah. Terus kaitannya dengan mafia tanah. Oke. Walaupun lu di BUMN ada nggak sih gesekan-gesekan sama mafia tanah? Ada banget, Pi. Iya. Iya, dari jadi kasus aja ya langsung. Oke, memang kerjaan gue urusannya tanah. Memang lagi in banget ya beritanya sekarang tentang mafia tanah. Mafia tanah tuh apa? Mungkin nanti coba kita ceritain. Yang pasti semua orang nggak luput dari praktek ini. Semua orang, Nggak, siapapun. Oke. Kita bisa lihat berita mungkin baru tahun kemarin 2021 artis, mantan jaksa agung, mantan wakil menteri luar negeri, mantan jaksa kena agung juga. mantan jaksa agung, Pi. jadi korban. Jadi korban. Dia kira tanahnya aman, ternyata dia cek di BPN sertifikatnya udah bukan atas nama Kalau dia. mantan jaksa agung aja kayak begitu, apalagi orang biasa gitu loh. Iya. Tapi tenang, gue punya tipsnya. Tapi nanti itu kita bahas di belakang. Sekarang kita jangan spill dulu. terangin dulu lah. Jadi mafia tanah praktiknya tuh yang lo temuin sehari-hari kayak gimana, Sen? Oke. Iya. Mungkin gue jelasin dulu ya kenapa sih mereka melakukan praktik mafia tanah. Jelas karena tanah ini adalah komoditi yang langka ya. Tanah nggak mungkin nambah kecuali reklamasi. Tapi kalau kata beli jaring kan tolak reklamasi. Jadi tanah ini memang sulit dan langka sehingga banyak pihak yang akan mencoba untuk ngerebut tanah yang sebenarnya bukan hak dia. Oke. Siapa mafia tanah? Mafia tanah ini kita nggak bicara 1-2 orang, tapi kita bicara kelompok. Kelompok yang tentu punya investor yang tujuannya adalah untuk tadi dapetin hak atas tanah yang bukan tanah dia supaya dia bisa jual lagi, supaya dia bisa dapetin hak bikin bangun apartemen mungkin, bangun nggak mungkin individu berarti? Sangat sulit nih karena ini terstruktur dan sistemik. Masif belum tentu sih. Dan alhamdulillahnya karena sekarang media sudah melek tentang praktik ini, jadi kita bisa sama-sama ngawasin supaya praktik ini nggak terjadi minimal di lingkungan kita. Karena gue di BUMN, ya kita coba kejar terus sampai ke ujung dunia ya. Mafia-mafia ini ya kita berantas. Oke, lanjut. Contohnya gimana kasusnya coba? Oke, mafia tanah intinya kerja dia adalah ngerebut tanah lu. Jadi lo udah punya sertifikat, belum tentu aman tuh. Bisa jadi nanti lo mau jual atau lo mau warisin ke anak lo, ternyata lo cek di BPN namanya bukan nama lo. Dalam bentuk apapun, SHMK, HGB, HGU, apapun. Tapi biasanya sih memang yang sifatnya kepemilikan ya. Kalau itu orang, SHM, sertifikat hak milik. Kalau itu korporasi atau perusahaan, itu kan hak guna bangunan ya, hak tinggi yang bisa punya. Nah, prakteknya kayak apa sih? Kalau kita lihat salah satu aktris kemarin, ini boleh sebut nama sih kalau aktris. Kasusnya di berita sih ada ya, Nirina Zubir kemarin. Tanahnya ibunya Nirina Zubir ini tahu-tahu berubah namanya menjadi nama atas nama pembantunya atau asisten rumah tangganya. Itu kesalahan yang dilakukan itu adalah dia menitipkan tadi benar kata Kambing, menitipkan ke pembantunya untuk coba dong tolong kamu balik nama atau perpanjang nih sertifikat ke BPN. Maka dia disamperin sama orang yang memang mafia gitu kan, dia coba ubah ke BPN, dia palsukan surat kuasa dari orang tuanya, dia palsukan KTP, dan ada orang yang memang diproksikan gitu ya, boneka gitu, pura-pura menjadi ibunya Nirina gitu kan. Jadi bergama. Itu tips pertamanya mungkin. Jangan serahkan sertifikat hak atas tanah kalian ke orang yang tidak berkepentingan. Oke. Berarti kalau dari kasus lo yang tadi dengan cara melakukan fabrikasi dokumen-dokumen, kan pada saat lo mencoba untuk melakukan suatu pendaftaran suatu hak di BPN kan pasti ada dokumen-dokumen yang diajukan kan di situ. Nah, salah satunya dokumennya itu kan kayak tadi misalnya surat kuasa, terus kemudian ada identitas dan lain-lain. Berarti oleh si mafia tanahnya ini atau oknum-oknum yang ada di kantor BPN mungkin ya. Berarti mereka itu mencoba untuk membuat dokumen itu secara palsu lah kayak gitu. Untuk kasus Nirina sertifikatnya asli ya. Sertifikatnya asli. Tapi dokumen yang menjadi syarat pendukung seperti dokumen saya kan. Seperti dokumen saya itulah yang difabricated, yang dipalsukan gitu. Ini memang cara yang paling common, paling umum dipakai dan paling sering gue temukan sih kalau
tentang pemalsuan dokumen ini. Gitu. Okay. Walaupun ada cara-cara lain juga. Itu gila banget, kasusnya gue juga pernah baca. Jadi kan dia nitipin ke ART-nya ya. Betul. Balik-balik udah bukan namanya dia. Betul. Cara ini paling sering digunakan kepada memang mohon maaf lansia. Lansia. Jadi ini mungkin untuk teman-teman yang orang tuanya sudah punya tanah gitu kan. Tolong dijaga baik-baik dan disosialisasikan, disampaikan bahwa jangan diserahkan dokumen-dokumen ini kepada orang yang nggak perlu. Untuk urusan. Untuk apapun terserah. Kecuali memang kalian mau jual gitu kan, memang pasti mau diserahkan. Tapi kalau nggak perlu ya simpan baik-baik, tidak perlu orang tahu. Bahkan tetangga kalian pun nggak perlu tahu. Bahkan fotokopiannya juga jangan ya. Jangan jadi kertas gorengan juga. Betul. Soalnya tanda tangannya itu ya bisa dipalsukan. Tanda tangannya bisa dipalsukan. Barang itu dibawa, nanti kuasanya dipalsukan, selesai. Gitu. Dengan sertifikat asli pun yang kalian punya udah disimpan, belum aman. Bisa jadi sertifikatnya nggak pernah kalian kasih siapa-siapa, tapi orang bikin sertifikat palsu, persis kayak punya kalian. Sering sih, banyak ditemuin kayak tiba-tiba nih kita mau jual beli tanah, yang tempat kita mau beli, gue pernah tetangga gue ngalamin, dia mau jual beli tanah, begitu dia mau beli tanah tersebut, muncul orang bawa sertifikat yang sama, mengakui bahwa itu sertifikat dia juga punya, ini tanah punya saya juga, kayak gitu ya. Iya. Dan itu ada satu daerahnya di Jakarta, mungkin yang memang kita sama-sama dengar, ini tempat spesialis bikin dokumen aspal. Jadi dokumen yang gampang. Dekat rumah gue deh kayak itu. Nah benar. Iya, dekat rumah gue tuh. Iya. Namanya obvious gitu. Iya. Mereka biasa dekat rumah lu juga kan itu. Mereka biasa berkedok sebagai toko ATK. Anjir rumah lu. Toko ATK atau tukang fotokopi. Iya. Segala macam bisa dibuat di situ ya. Betul. Termasuk sertifikat. Gue jujur baru dengar kalau sertifikat termasuk bisa. sertifikat. Kalau ID, KTP gue pernah dengar. Kayak kakak gitu pernah dengar. Sebenarnya sertifikat ya sakti banget. Dan kita pernah pidanakan. Orang yang melakukan di situ, itu, di pembuatnya, di tempat kerja lu ini. Tapi yang lu pidanakan itu bawahannya atau headnya langsung? Kita pokoknya waktu itu sebenarnya kita usut dari user. Ya usernya memang kebetulan lawan kita. Kita sudah kalah di pengadilan karena dia pakai dokumen yang terlihat seperti asli. Perdata ini. Perdata. Oh iya. Perdata. Karena perdata kan diperiksa formil, tidak diuji kebenaran materialnya itu kan. Itu benar-benar asli atau tidak itu tidak diuji. Maka kita minta tolong bantuan ke kepolisian. Ingat ya, tidak percuma lapor polisi. Jadi dengan lapor polisi kita bisa dibantu untuk cek ada di situ ada lab cream ya kan, bisa dicek keasliannya dan diusut di mana dia buat. Iya, bukan percuma karena memang hanya karena polisi yang berwenang. Dan karena memang di Jakarta sendiri kan masif juga kan. Jadi mereka pasti concern juga lah kalau memang banyak banget pihak yang komplain ada sertifikat double segala macam. Kami terima kasih dengan Pak Kapolri yang sudah bentuk tim Satgas ya, Satgas mafia tanah ini ya. Khusus. Ini memang sekaligus kemarin bikin balapan liar itu. Salah satunya itu. Balapan liar yang enggak liar lagi. Iya, enggak liar lagi. Jadi sebenarnya kayak kita kalau ada orang nanya, lihat dong sertifikatnya, kirimin di fotoin, itu juga sebenarnya bahaya kayak gitu ya. Bahaya, kecuali memang itu pejabat yang memang berwenang ya. Kita tahu ada PPAT ya. Oke, iya. Ya, atau notaris gitu. Kalau masih sebatas jual beli tanah dengan orang yang belum kita kenal terus dia minta kebelet sertifikatnya. Biasanya kan kayak contoh nih, gue pribadi aja kalau kayak pengen beli tanah pengen tahu tuh sertifikatnya apa, udah aku atau belum. Betul. Kalau kita minta tolong kirimin fotonya sebenarnya bahaya ya gitu ya. Bahaya. Jadi lebih baik memang pembicaraan dan pengecekan dokumen tadi dilakukan dengan orang tengah. Biasanya kita lakukan notaris. Atau PPAT ya. PPAT kalau PPAT nggak selalu notaris soalnya. Iya. Gitu. Oke. Selain itu mungkin dari teknik-teknik dari si mafia tanah ini selain melakukan pemalsuan dokumen, selain itu mungkin mereka melakukan apa lagi? Iya. Yang biasanya lo temuin di setiap hari. Yang seru dan banyak yang terlibat. Ini kita sebut bukan peradilan boneka ya, karena peradilan di Indonesia marwahnya bagus gitu ya. Tapi rekayasa perkara lah. Oke. Gimana? Ronaldo punya tanah nih. Ronaldo punya tanah, dia tinggal di sana udah dari orang tuanya, SHM sudah sifatnya sudah aman lah gitu ya secara fisik dan dokumen. Terus kalian berdua mafia, kalian pura-pura saling menggugat di pengadilan. Untuk tanah yang menjadi tanah objeknya Ronaldo. Yang kita targetkan tanahnya Ronaldo. Gue bukan pihak di situ. Bukan pihak yang digugat di situ. Iya. Jadi seakan-akan sudah bikin AJB segala macam. Salah satunya melakukan perbuatan melawan hukum, ditentukanlah misalnya Yofi lah sebagai pemilik yang sah dan memerintahkan BPN untuk menerbitkan sertifikat hak atas milik tanah tersebut atas nama Yofi. Padahal di tanah tersebut sudah ada Ronaldo yang lagi tidur ngopi main burung. Lagi main burung, bro. Gila, karena gue ya sih tiba-tiba diklaim orang. Nah, yang gue bingungnya adalah kalau misalnya dalam perkara kayak gitu, dokumen apa yang mereka submit ke pengadilan? Apakah dokumen-dokumen yang pasti ada dong supporting documents yang kayak bilang tadi kan, kayak misalnya mungkin dia bikin sertifikat palsu juga atau ya udah dia cukup berdalil aja dia punya hak gitu.
Oke, mungkin buat teman-teman juga ya, sertifikat hak atas tanah tuh memang dokumen terkuat dan tertinggi, dan itu bentuk pengakuan negara bahwa kamu lah yang punya tanah gitu. Tapi bukan cuma itu sebenarnya untuk membuktikan tanah. Kita punya girik, kita kenal girik ya, walaupun girik itu sebenarnya adalah tanda bayar pajak di masa hak adat. Itu terdaftar di kelurahan. Itu sering dipakai. Atau kita kalau tahu kenal hak lama ada Eigendom Verponding, kita kenal EV gitu kan. Atau kalau di Sulawesi ada Sitana Butaya sebutannya. Surat keterangan SKT juga. Iya, itu juga bisa. Surat pelepasan hak, bayar dari penggarap, dari petani mungkin dulu atau apa kita bayar, tanahnya jadi punya kita. Kan sebelum Undang-Undang Pokok Agraria terbit kan masih banyak variasi-variasi bentuk hak gitu kan. Atau sebatas penguasaan fisik. Jadi sudah 20-30 tahun menguasai fisik, dia minta keterangan penguasaan fisik dari kelurahan, kecamatan, dibuktikan oleh negara memang dia di situ, dia mohonkan hak, itu bisa juga terbit. Nah, dari dokumen-dokumen yang variatif tadi ya, rekayasa perkara tadi terjadi, AJB dijual belikan dari Yofi ke orang lain, Rian yang kambing yang coba challenge, menang kambing, dinyatakan tanah itu punya dia, padahal selama ini mereka berdua bukan yang punya di situ. Itu terjadi. Itu terjadi. Ngeri banget ya gitu. Iya. Apa yang dicari sama mafia tanah ini? Kadang-kadang nggak selalu tanahnya, karena mereka tahu misalnya, objeknya ini kantor, susah dieksekusi misalnya. Kantornya kantor negara lagi misalnya gitu kan, susah dieksekusi. Ya udah, nggak usah dieksekusi nggak apa-apa. Tapi dalam posita gugatannya dia minta ganti rugi 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar. Dikabulkan. Tapi dia nggak minta tanahnya. Nggak minta tanahnya. Kadang-kadang juga seperti itu. Yang penting duitnya itu aja. terjadi. Itu terjadi. Makanya kita harus berantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya. Jadi tidak percuma lapor polisi. Tidak percuma lapor polisi. Harus lapor polisi. Harus lapor polisi. Karena sedikit cerita juga mungkin untuk teman-teman yang fakultas hukum. Lucunya, kewenangan pertanahan itu kan ada di BPN ya. Tapi lucunya, BPN ini satu-satunya badan yang tidak punya kemampuan untuk menguji material dokumen pertanahan. Jadi selama AJB ada, identitas ada, PBB semua ada, daftarin, lanjut proses. Tapi dia bisa buktikan atau enggak AJB-nya ini sebenarnya cacat hukum atau AJB-nya palsu. Nggak bisa. Harus polisi, harus peradilan, harus berarti nggak hemat biaya ya kayak sebenarnya gitu. Sebenarnya tidak. Tapi begitu ada, tapi perlu diketahuin biaya kan sebenarnya nggak perlu ya, karena aparat penegak hukum kita wajib memproses tanpa biaya, dan kita harus punya faith bahwa memang ini sudah terjadi perubahan-perubahan positif atas institusi penegakan hukum kita. Nah, tapi itu lucunya di sana. Banyak sekali institusi yang punya kewenangan terhadap tanah di Indonesia, tapi BPN-nya sendiri tidak digunakan untuk menguji material. Ya sudah, jadi mereka terima dokumen selama lengkap, mau nggak mau mereka proses gitu. Kita tidak bisa salahkan juga sepenuhnya BPN karena memang sudah sistemnya masih memungkinkan praktik mafia tanah ini untuk terjadi. Apalagi kalau misalnya bentuknya itu adalah output dari tadi kalau misalnya gugat dan gugat kan bentuknya adalah putusan pengadilan kan, memerintahkan kepada BPN untuk menerbitkan sertifikat atas nama A dan B. Betul. BPN nggak punya say untuk bilang enggak juga karena itu merupakan putusan pengadilan, apalagi udah BHT kan. Kata-kata Tuhan. Iya. Kecuali nanti Renaldonya yang merasa dirugikan, membuktikan nanti bahwa ada dokumen-dokumen yang tidak asli melalui kepolisian. Dan versi ya kan gugatan pihak ketiga yang selama ini tidak terlibat. Atau mungkin pada saat prosesnya, misalnya pada saat mereka lagi menggugat, tiba-tiba gue tahu, gue mendengar gitu, dan itu masih di tahap awal. Intervensi. Gue bisa melakukan biasanya intervensi. Dengar dari mana itu? Dengar kabar burung biasa. Kabar burung. Lagi main burung tiba-tiba, anjir, tanah gue digugat bro. Penonton sidang ya. Iya, penonton sidang. Ada itu kadang-kadang tuh di PN tuh. Biasa lawyer standby di pengadilan pasti. Iya. Makanya yang pakai jas batik. Enggak boleh. Itu gaya orang biarkan aja. Itu tulang gue kadang-kadang begitu. Iya, tulang gue kadang-kadang gitu. Ulos, pakai ulos, jas ulos. Jangan lupa pakai temenan sama konsultan hukum, sama advokat gitu kan. Kebetulan walaupun saya di BUMN saya juga advokat. Tapi saya tidak pasarkan di sini, cuma ngasih tahu aja saya advokat. Mantap. Kita di sini semua punya kemampuan sebagai advokat. Iya, betul. Setiap manusia di Indonesia punya kemampuan sebagai advokat. Mau atau enggaknya harus menempuh jalurnya, harus diproses. Harus melalui proses dulu. Berarti tempat lu kerja sekarang itu banyak jadi korban. Iya, banyak jadi korban. Memang. Berarti itu aset dari BUMN perusahaan yang tempat lu di mana bekerja itu sendiri. Betul, gitu ya. Betul. Itu berani banget ya dia ngelawan BUMN cuy. Asli. Mungkin salah satu faktor kenapa mereka berani bukan kepada BUMN ya, tapi kepada semua orang. Ini mungkin itu kenapa tuh? Kenapa mereka berani? Kenapa sih mereka pilih tanah itu? Gitu kan? Valuable berarti. Iya. Satu, harganya mereka sudah lihat dengan biaya permafiaan yang 20 miliar, 30 miliar, saya bisa dapat nilai jauh lebih tinggi dibanding itu. Tapi kedua, yang paling jelas adalah karena pemilik tanah menelantarkan tanah tersebut. Baik dari segi fisik
ya kan nggak dijaga, tanahnya banyak. Dokumentasi juga pun sama iya. ya, apalagi tanah-tanah yang udah maupun dokumen, iya. betul, Okay. betul. Karena di tempat saya sendiri tuh idiomnya seperti apa, analogi seperti ini. Naik pesawat nih, jatuhin botol Coca-Cola, jatuhnya pasti di tanah perusahaan ini gitu. Saking banyaknya tanah perusahaan ini di Indonesia. Penasaran sih gue kerja di mana. Penasaran kan? Kita mulai dari nol nanti. Tapi kalau misalnya kita nih kayak di retail gini kan, pengen beli rumah nih dari developer yang terpercaya kan, tanahnya juga bagus, kita udah tahu tempatnya, itu masih ada chance nggak kita kena jadi korban mafia tanah? Ada contoh kasusnya, Bing. Tahun 2018-2019 kita sebut aja karena udah masuk berita juga, ada namanya Green Citayam City. Itu udah developer siapa? Saya nggak mau sebut ya. Ada di berita. Ada di berita. Tinggal Developernya ini korban mafia tanah. Ya, korban mafia tanah. Udah ada 3.000 rumah dan kalau nggak salah sudah hampir semuanya ada okupansinya juga. Kena sita eksekusi. Karena kalah oleh si penggugatnya gitu ya. Yang pihak ketiga itu. Iya. Jadi bagaimana sih sebenarnya cara kita ngetes gitu? Kita sebagai pembeli harus cerewet. Harus cek. Oh, ini tips nih ya. Tips ya. Kita udah mulai tips ya. Udah untuk yang mau beli. Nanti untuk yang mau jaga juga ada tipsnya. Yang mau beli. Ya. Yang mau beli. Kita kan beli pasti dari developer kan sekarang kan. Mungkin ada juga yang beli dari orang perorangan, tapi kebanyakan beli dari developer. Developer itu kan perusahaan, jadi dia nggak mungkin punya SHM. Jadi waktu dia beli tanahnya itu pasti dia beli bentuknya masih pecah lah. SHGB gitu kan. Ya nanti ditingkatkan oleh pembeli retailnya tadi gitu melalui AJB yang sudah selesai kalau sudah lunas pembayarannya kan. Tapi kalau kita kan mungkin banyak yang kredit KPR gitu, jadi mungkin masih 10-20 tahun lagi kita lunasin. Bayarnya lunas. Tapi dilunasi orang lain. Oh iya, enak banget tuh. Habis itu kita cicil. Jadi cek apakah sudah ada SHGB induk yang dimiliki oleh perusahaan developer tersebut atas nama developer tersebut. Itu harus dicek gitu kan. Kalau memang mau lebih dalam lagi, cek riwayat pembebasannya. Apakah dia sudah beli dari orang yang tepat, apakah sudah terjadi pembayaran yang tuntas gitu. Karena kunci dari peralihan tanah itu harus, teman-teman notaris mohon izin ya, kalau ini itu harus terang dan tunai. Apa itu terang? Terang itu harus dilakukan oleh di hadapan pejabat yang berwenang. PPAT. PPAT bisa PPAT yang ditunjuk oleh SK Menkumham atau lurah camat atau kepala kantor pertanahan ya. Tunai, ya harus tunai, harus sudah lunas. Nggak boleh baru dibayar 50%, 60%, 99% pun nggak boleh. Jadi kalau mau AJB harus sudah lunas sebelumnya. Harus sudah lunas. Baru bisa AJB. Iya, pastikan. Itu dijelaskan di undang-undang. Itu diatur di undang-undang. Terang dan tunai. Jadi kalau belum tunai, baik developer ke orang asalnya ataupun kita ke developernya, transfer of title, peralihan hak itu belum terjadi. Kecuali lo KPR. Kecuali KPR. Ya. Kalau KPR kan PPJB kan, makanya jarang belum ada ketika peralihan kita hak pada saat itu kan. Iya, makanya kamu belum bisa, kalian belum bisa tingkatin hak tadi ke sertifikat hak milik hingga lunas. Sampai lunas. Oke. Wah, bahaya banget sih. Itu kalau mau beli dari developer. Kalau mau beli dari orang yang perorangan lebih mudah lagi sebenarnya. Cek udah SHM-nya udah ada. Terus kalau bisa cari PPAT yang memang kredibel. Cari yang semua PPAT pasti maksudnya sudah diakui kredibilitasnya, tapi maksudnya cari yang sudah pernah dipakai mungkin sama om tante, sama keluarga atau sama siapa yang memang sudah pernah tunjuk. Lalu lakukanlah pemeriksaan dokumen, minta via PPAT ke BPN. Apakah SHM yang dijual oleh penjual ini sudah sama dengan yang ada di buku tanah BPN? Bukan cuma nomornya ya, lihat semuanya. Hak tanggungannya ada nggak di situ? Peralihannya udah atas nama dia belum? Surat ukurnya sama nggak? Luasnya sama nggak? Cek. Nanti notaris atau PPAT pasti akan ngeluarin namanya cover note, ya kan? Surat pernyataan sudah dicek dan sama dengan BPN. Di situ insya Allah sudah aman, gitu kan? Nah, dengan sudah ada itu, walaupun nanti ada pengadilan kalah, kalian masih bisa tetap berlindung dengan pembeli yang beretikat baik. Itu masih ada. Data ya. Ya, itu kan. Jadi walaupun memang penjual kalian salah gitu, tapi dengan semua due diligence, tahapan hukum yang sudah kalian lakukan itu tepat, kalian dilindungi. Gue nggak beli kucing dalam karung. Iya. Cek. Kalau masih ragu, tanya mau legal. Mau tahu mau legal. Mau nanya ya mau legal juga. Seru banget. Berarti dari developer gede yang terkenal aja masih ada celah ya, gimana yang kurang jelas gitu. Tapi tetap kita harus punya faith ya. Kita harus punya harapan terhadap BPN karena kita lihat kemarin Pak Sofyan Jalil sudah memecat dan menghukum 120 anggotanya. Berarti yang terlibat. Oknum yang terlibat itu bisa dari PPAT, bisa dari BPN, bisa dari developer juga bahkan. Bisa dari peradilan bahkan mungkin siapa tahu kan. Bisa. Lurah camat karena mereka yang mencatat letter C ya. Letter C itu buku yang mencatat girik ya kan. Bisa penegak hukum juga. Terus mungkin. Sekarang untuk tips menjaga. Sekarang kita udah punya tanah nih. Kayak tadi lu bilang ada orang yang punya tanah tapi nggak dijaga, nggak dirawat. Itu juga bisa menjadi celah
untuk mafia masuk di situ. Ya. Intinya kuncinya jangan pernah telantarkan tanahmu. Begitu definisi telantarkan atau secara praktek ini kayak kita gimana buat jadi kira-kira? studio, Pi. Apa? Untungnya jadi studio. Kalau enggak bisa masuk mafia di sini. Ini valuable banget di tanah nih. Ini semua rekaman-rekaman kita ini bisa dijadikan bukti sebagai Saya lihat udah banyak celah pemilikan. Ya, terus. Jangan telantarkan tanahmu, Iya. jangan telantarkan fisiknya, jangan telantarkan yuridisnya atau dokumennya. Oke. Begitu kalian beli, begitu tuh sudah jadi transfer of title, sudah lunas, langsung daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Oke. Ya. Untuk mendapatkan suatu hak yang secara resmi dari negara gitu ya. Hak berarti sudah dapat, Ya. tapi kan hak dari negaranya melalui SKPH kemudian diterbitkan menjadi sertifikat gitu kan, surat Oke. keterangan pemberian hak lalu jadi sertifikat. Langsung daftarin, jangan pakai lama. Jangan nunda-nunda AJB. Jangan nunda-nunda AJB, jangan nunda Gua pendaftaran. nunda-nunda. Iya, Mahal sih AJB. betul. Iya kalau Belum bayar BPATB gitu. Nah, BPATB kan nggak terlalu mahal kan. belum bayar biaya mahal notarisnya. anjing. Lumayan berapa persen tuh kalau Jakarta? Tergantung itu ada zonasi Iya, BPATB. Jakarta, Tangerang Mahal, provinsi Pak. kan. DKI lagi baik loh karena ini COVID Lagi- gitu kan. Oh ya kemarin ya. Itulah Iya, kebijakan iya. yang pro rakyat. Iya, pro rakyat. Pro rakyat. Buat milenial yang beli rumah. Iya. Terus Oke. ada apa lagi? Terus Closing kayak dari gini, lu. Ya, kalau kayak kita punya tanah, terus tanah aja deh, nggak dibangun apa-apa, itu bahaya nggak sih? Bahaya banget. Ya, itu ditelantarkan. Bahaya banget. Itu telantarkan Maksudnya, fisik. ya, tapi kita datang liatin, bolak-balik liatin. Abis lu pergi, abis itu langsung ada yang datang kan bisa kan? Iya. itu. Jadi paling enggak sebenarnya dipagerin lah ya. Pagar, jaga ya, kalau bisa disewakan. Itu namanya utilisasi tanah gitu kan. Kalau Oke. memang tanah itu kan lumayan jadi sumber pemasukan. Iya, Buat jadi orang. passive income Passive daripada income. kita Minimal main-main. mungkin dikasih pembatas kali ya, karena mungkin banyak juga yang kayak tiba-tiba ada penduduk dari mana atau warga dari mana yang tiba-tiba pakai tanah itu kan. Iya, sering banget. Dan Sehingga penguasaan mereka fisik itu lama-kelamaan kan membangun sesuatu di atas itu. Betul. Sebenarnya secara hukum udah jelas mungkin mereka nggak akan berhak ataupun penguasa mereka nggak nyampe 30 tahun lah sehingga nggak terjadi ada peralihan itu. Tapi kan untuk nanti kita misalnya mau pakai tanah itu, iya, kemudian harus membersihkan harus mereka, ada pembahasan dulu, negosiasi, kita itu minta kan, tolong keluar dari situ. iya, itu kan menghindari masalah lah pada iya. itu ada trik-triknya lagi tapi mungkin untuk lain hari kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya, iya, Bagaimana iya. cara membersihkan tanah dari penghuni tanpa hak? Waduh. Episode selanjutnya. Setan orang tuh. Macam-macam. Macam-macam. Tapi kan setan bukan subjek hukum. Oh, bukan subjek Iya. hukum. Iya, iya. Iya kan? Ngeri lah kalau subjek hukum. Makin banyak masalahnya di Indonesia. Siap. Seru banget ya, Insightful seru banget sih Seru emang nih. Jadi tipsnya kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Walaupun Iya, di kampus iya. kayaknya kok nggak seru belajarnya, tapi pada Iya, praktiknya iya. ini suatu sumber hukum, topik hukum yang memang seru dan terjadi Ya setiap hal hari. Iya. seperti ini malah gak gue temuin pas kuliah. Kuliah di mana sih kita? Mau tahu? Mau legal juga. legal aja. Nggak, tapi hal-hal seperti ini yang memang nggak kita temui di kuliah kan. Kuliah kan secara teori aja kita diberikan, namun prakteknya ternyata banyak celah-celah yang Ya. dimainkan gitu loh. Kayak gini makanya pentingnya kita bergaul sama mau legal. sama teman-teman kita yang memang mengerti Betul. tentang Iya. hukum Iya. terkait khususnya masalah tanah. Jangan kayak tadi dibilang sama Sena, jangan malu buat banyak nanya gitu loh. Iya, Kita mau beli iya, tanah ya ribet aja nggak apa-apa, kayak lu potong rambut gitu kan. Iya. Salah dikit minta benerin. Iya. Dalam hati kayak nggak enak, tapi pasti kayak gitu loh. Nggak Karena iya. kita bayar buat ketampanan diri kita. Kenyamanan juga kan, kenyamanan juga. Iya. Kayak lu beli tanah, jadi kayak lu beli tanah kan untuk dipakai sama lu atau nanti Dan sampai anak ahli waris cucu. lu. Tapi Iya. ingat ya Oh. teman-teman ya, tanah tuh nggak dibawa mati. Iya. Harta juga nggak dibawa. Harta. Harta secara umum Tanah nggak dibawa mati, tapi tanah lah yang menyimpan kita saat mati. Keren. Oke. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang Terima masalah kasih tanah, banyak, khususnya Mas Sena. mafia tanah Iya. dari Babang Sena. Bukan, saya bukan mafia tanah. Oh, Ya. enggak. Masalah mafia tanah yang dicelotehkan oleh Bang Sena ini. Amin. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat teman-teman kita di Amin. luar sana yang khususnya para milenial nih yang Iya, pada iya. berburu tanah, mau beli rumah. Ya. Jangan sampai lengah gitu loh. Ya. Harus diperhatikan dokumennya seperti yang dibilang Mas Sena tadi. Kalau misalnya masih ada yang belum diketahui, tinggal tanya sama siapa? Boleh. Oke. See you guys. Thank you guys. Thank you.